Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman yang sedang menonton video kali ini. Pada kali ini kita akan menjelaskan tentang pengendalian mutu atau tugas pengendalian mutu. Di sini saya tidak sendiri karena ini ada tugas kelompok. Yang pertama itu ada saya NIM 11235, nama Muhammad Rizky Adrian, dan dengan NIM 11257 yaitu rekan saya dengan bernama Ekin Tarigan. Mungkin kita bisa langsung ke selanjutnya. Nah, pada kali ini adalah usulan dari Acceptance Sampling Plan untuk Tepian produk Geotex 250 atau 250. Ini studi kasus dari PT Unggul Karya Semesta Bogor. Dan ini mungkin teman-teman bisa ngelihat dari di bagian bawahnya ada program studi teknik industri Fakultas Teknik Unika de la Salle Manado. Bisa di next, Ekin. Nah, kita masuk pertama ke pendahuluan terlebih dahulu. PT Unggul Karya Semesta merupakan produsen sekaligus eksportir terpal plastik di Bogor yang telah melakukan diversifikasi produk dengan salah satu hasilnya adalah 200. Nah, produk ini sangat mengutamakan kekuatan karena sering digunakan untuk konstruksi tanah. Namun, beberapa kali terdapat komplain dari pembeli akibat kerusakan saat penggunaan, dikarenakan pengambilan sampel tidak boleh dipotong bagian tengahnya sehingga sampel tidak bisa mewakili keseluruhan kualitas. Sementara, panjang sampel hasil tenun geotex diambil sepanjang 1.000 meter atau 1 kilometer. Ini produk ini mungkin teman-teman bisa melihat di bawahnya benang plastik tap yarn seperti apa dan produksinya itu ditenun dan itu tekstil 250. Karena produk ini ditenun dari benang plastik yang disebut tap yarn seperti gambar yang ada di bawah, sehingga kualitasnya sangat bergantung pada kualitas tap yarn itu tersebut. Dengan demikian, untuk mengatasi masalah di atas, dibuat suatu perencanaan penerimaan sampel untuk tap yarn produk Geotex 250 dengan mengambil kekuatan per denier atau tenacity sebagai parameter pengukur. Nah, tenacity itu merupakan hasil bagi kekuatan tarik atau tensile strength-nya dengan denier atau massa tap yarn-nya per satuan panjang. Untuk tujuan penelitian pada studi kasus kali ini atau pada jurnal kali ini, yang pertama itu ada menghitung standar deviasi tap yarn yang digunakan untuk memproduksi Geotex 250. Yang kedua, ada merancang suatu perencanaan penerimaan sampel atau acceptance sampling plan untuk memudahkan proses inspeksi tap yarn yang digunakan untuk memproduksi Geotex 250. Nah, ini ada beberapa batasan masalah. Di sini ada yang pertama itu ada 4 poin masalah. Poin pertama itu ada perencanaan acceptance sampling plan hanya dibuat untuk produk Geotex karena produk ini diproduksi secara kontinu untuk PT Geosinindo. Yang kedua, perancangan acceptance sampling plan dibuat untuk inspeksi tap yarn karena kualitas hasil tenun suatu produk sangat tergantung pada kualitas tap yarn yang digunakan. Yang ketiga, berkaitan dengan pengambilan sampel untuk pengukuran kekuatan tap yarn atau tenacity, karena geotex yang digunakan untuk konstruksi tanah sangat mengandalkan kekuatan, sehingga perencanaan yang digunakan adalah sampling plan for variable. Nah, sementara yang keempat, ada standar deviasi yang digunakan adalah hasil perhitungan terhadap data hasil pengambilan sampel tap yarn untuk Geotex 250 pada bulan Januari 2006 sampai bulan Juli 2006. Nah, kita sekarang akan masuk ke landasan teorinya. Nah, acceptance sampling plan atau perencanaan penerimaan sampel merupakan aplikasi untuk menjaga kualitas produk dengan menentukan jumlah sampel yang akan diambil dari suatu lot atau batch. Dan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk menerima lot atau batch tersebut berdasarkan kondisi yang sudah ditentukan seperti resiko menolak lot barang yang bagus dan resiko menerima lot barang yang jelek. Hal ini diperlukan karena tidak mungkin untuk menguji kualitas keseluruhan hasil produksi yang hanya akan membuang waktu diuji. Nah, ini resiko dari acceptance sampling plan. Yang pertama, produce risk.
produksi risk atau resiko, yaitu resiko karena menolak suatu produk yang berkualitas baik dalam lot. Besarnya produksi risk berhubungan dengan angka rata-rata untuk memutuskan suatu lot berkualitas baik, yang disebut dengan acceptable quality level atau AQL. Yang kedua itu ada consumer risk, yaitu resiko akibat diterimanya produk yang kualitasnya buruk dari dalam lot. Angka consumer risk berhubungan dengan angka rata-rata yang menyatakan suatu lot berkualitas buruk, yang disebut dengan limiting quality level atau LQL. Nah, ini ada variable sampling plans yang mungkin teman-teman bisa ngelihat di sini ada bagannya. Yang pertama itu dari paling atas itu ada sampling plans dan turun ke bawah ke continuous producing acceptance sampling for attribute. Di sebelah kanannya ada acceptance sampling for variables dan yang di sebelah kiri ada lot by lot acceptance sampling for attributes. Nah, kalau misal dari acceptance sampling for variables itu turun ke bawah, atau dia itu penjelasan itu dengan dilakukan dengan mengambil sejumlah sampel N dari suatu lot secara acak, diukur parameternya, di mana salah satu batas spesifikasi diketahui beserta standar deviasinya. Ini sebelah kanan itu ada grafik dari variabel sampling plan. Jadi suatu lot diharapkan akan diterima pada AQL atau Good Average Level Quality, itu atau disingkatnya X1, dengan probabilitas 1 min A. Dan pada LQL ini, atau Poor Average Quality, X2 atau X2 dengan probabilitas sebesar yang telah ditentukan. Nah, ini untuk XA-nya itu menunjukkan batas spesifikasinya. Bisa di next, Kim. Nah, ini variabel sampling plan. Jika distribusi normal, maka nilai ZA dan ZB-nya adalah seperti berikut rumusnya. Nah, untuk ZA itu menyatakan nilai pada kurva distribusi normal untuk rata-rata produk berkualitas. Sementara ZB menyatakan nilai pada kurva distribusi normal untuk rata-rata produk kualitas buruk. Ini untuk perhitungan parameter. Jadi, rancangan perhitungan sampel N dan batas spesifikasi ZA. Itu mungkin seperti teman-teman bisa ngelihat rumus-rumusnya di bawah. Bisa langsung di next aja, Kim. Nah, untuk standar deviasi. Standar deviasi adalah suatu atau salah satu parameter statistik deskriptif yang memberikan informasi tentang penyebaran data atau dispersi. Standar deviasi menunjukkan besarnya penyimpangan data terhadap rata-rata dari data tersebut. Untuk menghitung standar deviasi A, itu dapat menggunakan rumus berikut. Nah, seperti rumusnya, itu ada keterangannya juga teman-teman untuk standar deviasi proses itu apa, sampel ke-1 itu apa, jumlah sampel N, nilai rata-rata proses apa. Nah, ini untuk pengolahan data, mungkin saya bisa serahkan ke rekan saya, Saudara Ekin Tarigan, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Saudara Rizky Adrian. Nah, baik. Jadi untuk pengolahan datanya, yang pertama yang kita ketahui itu adalah diagram alir pengolahan datanya. Di mana untuk pengolahan datanya itu adalah menghitung rata-rata untuk setiap sampel, menghitung rata-rata proses untuk sampel sebanyak N, kemudian menghitung penyimpangan rata-rata serta setiap sampel number terhadap rata-rata proses, menghitung standar deviasi proses, menghitung jumlah sampel untuk acceptance sampling plan, yang mana akan dipakai rumus alpha dan X1 dan B dan X2. Dan terakhir yaitu adalah menghitung batas rata-rata spesifikasi penerimaan lot. Nah, yang berikutnya adalah pengumpulan data. Untuk pengumpulan data dari hasil inspeksi untuk sampel tenansi Geotex 250 itu untuk bulan Januari sampai Juni 2006 adalah sebagai berikut. Untuk tenansi rata-ratanya dengan satuan gram per D. Nah, sekarang menghitung standar deviasinya. Dari data tadi itu dihitung standar deviasi dan pertama dihitung dulu untuk X bar-nya. X bar-nya didapat rata-ratanya itu didapat adalah 5,8 gram per D dengan standar deviasinya setelah dihitung didapat yaitu 0,244.
Nah, kemudian kita masuk merancang acceptance sampling plan, yaitu yang pertama itu nilai yang diharapkan adalah 0,01 yang berarti untuk menerima suatu lot yang berkualitas baik itu adalah sebesar 99%. Lalu nilai yang digunakan adalah 0,25 untuk kemungkinan menerima lot yang terburuk itu hanya sebesar 25%. Untuk nilai X1 yang merupakan rata-rata suatu lot dengan tendensi yang kualitasnya baik adalah 6 GR per D, gram per D, atau sesuai dengan standar yang ditentukan. Nilai X2 itu merupakan rata-rata suatu lot tendensi yang kualitasnya di bawah standar, namun masih dapat diterima dalam proses dengan hasil yaitu 5,8 gram per D. Nah, berikutnya kita masuk ke perhitungan data, di mana Z alpha dan ZB dihitung nilainya. Dari data tadi didapat ZA-nya yang kita mau adalah 0,01 alfanya. Jadi, untuk ZA itu didapat yaitu minus 2,325. Untuk B itu yang kita harapkan tadi adalah 0,25 atau kita hanya menerima buruknya selama sebanyak 25%. Dan setelah dihitung didapat ZB yaitu 0,675. Untuk jumlah sampel dan batas spesifikasi itu dapat dihitung menjadi seperti berikut. Nah, untuk jumlah N-nya, pengambilan sampel, itu pengambilan sampelnya dilakukan sebanyak, pengambilan sampelnya diambil sebanyak 13 sampel. Untuk X bar A, itu setelah dihitung mendapatkan 5,845 atau dibulatkan menjadi 5,9 gram per D. Kemudian kita menghitung prosedur risk dan kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan untuk mengukur tendensi selama ini hanya mengambil sampel sebanyak 5 dengan nilai B, X, dan X1 dan X2 yang sama dapat dihitung besar yang kemungkinan suatu lot yang baik ditolak. Nah, didapat untuk yang selama ini itu diambil hanya 5 sampel N-nya dan didapat hasil untuk Z alfanya yaitu minus 1,16. Atau kalau begitu lihat di tabel, minus 1,16 itu adalah alfanya 0,123. Ini tabelnya itu dilihat dari tabel distribusi normal. Nah, kemudian kita lanjut ke analisis perbandingan. Untuk perancangan sampel yang diusulkan itu berupa hasil pengolahan data dengan jumlah sampel per lot sebanyak 13 tendensi dan batas spesifikasi bawah rata-rata 5,9 gram per D. Hasil ini dipengaruhi oleh beberapa variabel yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk perbandingan kebijakan dan perusahaan dengan usulan, yang kebijakan perusahaannya itu dia alfanya adalah 0,12 dengan B-nya 0,25. Jumlah sampel yang diambil setiap melakukan uji coba adalah 5 dan menghasilkan X bar alfa itu sebesar 5,8 gram per meter kuadrat. Nah, sedangkan yang diusulkan pada laporan kali ini itu adalah alfanya hanya 0,01, yang mana tadi penerimaan kualitas baik itu menjadi 99%, yakni semakin banyak kemungkinan mengambil yang kualitas baik. Lalu B-nya itu tetap sama, untuk penerimaan buruknya itu di kemungkinan hanya 0,25 atau 25%. Namun jumlah sampel dari kebijakan usulan itu diambil lebih banyak, yaitu 13, dan mendapat X bar A yaitu sebesar 5,9 gram per meter kuadrat. Nilai pada kebijakan perusahaan menunjukkan bahwa selama ini pengambilan sampel itu memiliki resiko telah menolak lot yang baik sebesar 12%. Dengan usulan ini yang akan menjadi 0,01 atau resiko untuk menolak lot yang baik itu hanya 1%, didukung dengan nilai X yang lebih tinggi. Nah, masih lanjut lagi, meskipun lebih banyak dari segi jumlah, yang berarti lebih banyak tendensi yang rusak, namun tidak akan memakan biaya tambahan yang besar. Tendensi dengan lebar 2 mm sepanjang 100 cm tidak berharga mahal. Lagi pula, 13 tendensi ini diambil dari kumpulan tendensi yang sudah dipotong dari bobin untuk diukur denier rata-rata, yaitu 60% dari jumlah bobin yang doving, sehingga pada akhirnya tetap tidak dapat dipakai lagi dan akan dibuang. Untuk kesimpulannya, dari hasil perhitungan data yang dilakukan di jurnal kali ini dapat disimpulkan bahwa 1. Itu hasil perhitungan data dari tendensi dari bulan Januari sampai Juni 2006 itu adalah 5,8 gram per D dengan standar deviasi 0,244. Yang kedua, dengan melihat prosedur risk sebesar 0,01% sesuai dengan kebijakan usulan dan customer risk sebesar 0,25% didapat usulan sampel yang diambil agar lebih efisien dengan 13 sampel tendensi yang diambil dengan tendensi rata-ratanya itu menaik dari kebijakan perusahaan yang sebelumnya 5,8 gram per D menjadi 5,9 gram per D. Baik,
Ini adalah kalimat terakhir dari kelompok kami. Jadilah seekor tikus yang berjalan. Dia akan berjalan melalui gorong-gorong yang bau dan gelap. Ini adalah kalimat dari saudara saya Adrian. Oke. Oke, untuk selebihnya mungkin saya serahkan kembali kepada saudara Adrian. Ya, terima kasih Saudara Ekin Tarigan atas penjelasan yang telah disampaikan. Mungkin cukup sekian saja presentasi dari kelompok kami. Kami selaku yang melakukan presentasi pamit undur diri. Saya Muhammad Rizky Adrian dan saya mewakili rekan saya Ekin Tarigan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih untuk teman-teman semua.